Minasan, konnichiwa. Selamat datang di channel Hasida Japanese Class. Kali ini saya akan berbagi tentang peluang bekerja di Jepang yang layak untuk kita pertimbangkan. Seperti apa peluangnya? Ikuti terus videonya sampai akhir. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Beberapa waktu lalu, marak hashtag kabur aja dulu menyusul demo besar tentang Indonesia gelap. Tentu saja ada pro dan kontra tentang hal ini. Tapi munculnya hashtag itu tentu saja ada penyebabnya. Nah, daripada berdebat, mari kita pahami situasinya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai hampir 5% dari sekitar 153 juta angkatan kerja. Artinya, ada sekitar 7,3 juta orang Indonesia termasuk dalam pengangguran terbuka. Ini belum termasuk pekerja informal yang bekerja dengan penghasilan yang tidak pasti. Wajar bila ini menjadi kekhawatiran bagi sebagian orang, ditambah dengan maraknya PHK yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, bagi Anda yang sedang bekerja, pertahankanlah pekerjaan Anda. Tapi yang tidak bekerja, wajar bila merasa khawatir dan mempertimbangkan untuk kabur aja dulu. Pertanyaannya adalah, kabur kemana? Tentu saja banyak pilihan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Dan salah satu dari banyak pilihan itu, Anda bisa mempertimbangkan Jepang sebagai pilihan. Seperti banyak diberitakan di berbagai media, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, merespon dengan sangat positif ramainya hashtag kabur aja dulu. Bahkan beliau mengatakan bahwa warga Indonesia sangat istimewa, karena Indonesia dan Jepang punya tradisi persahabatan yang panjang dan banyak pekerja Indonesia di Jepang. Saat ini, setidaknya ada sekitar 121.000 pekerja Indonesia di Jepang. Mereka dikenal sebagai pekerja keras yang sangat dihargai. Tentu saja ini merupakan kesempatan menarik yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Jepang mengalami krisis tenaga kerja yang disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk akibat rendahnya angka kelahiran. Selain itu, sekitar 29% penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun yang menyebabkan terbatasnya angkatan kerja usia produktif. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang membuka hingga 820.000 tenaga kerja asing dalam kurun waktu 2024 hingga 2029. Ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan dan menjadi salah satu solusi dalam situasi saat ini. Setidaknya ada 3 jenis pekerjaan yang terbuka untuk tenaga kerja asing dalam berbagai bidang. Yang pertama, di sektor industri yang membutuhkan pekerja asing di 14 bidang sebagai berikut. 1. Caregiver atau bahasa Jepangnya kaigo, yaitu perawat untuk lansia di panti jompo. Yang kedua, building cleaning, meliputi pembersihan gedung, kantor, hotel, fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, bidang perhotelan, mulai dari front desk, cleaning, hingga pekerjaan dapur. Yang keempat, bidang maintenance kendaraan, seperti bengkel dan perawatan mobil. Yang kelima, bidang penerbangan, seperti ground handling, bagasi, logistik, dan bandara. Keenam, bidang pertanian, mulai dari penanaman, pemanenan, dan pengolahan hasil pertanian. Ketujuh, bidang perikanan, mulai dari penangkapan hingga pengolahan hasil laut. Yang kedelapan, bidang peternakan seperti peternakan sapi perah, ayam petelur, dan sebagainya. Kesembilan, bidang makanan dan minuman seperti pengolahan makanan kemasan, pekerja restoran, dan sebagainya. Kesepuluh, bidang konstruksi seperti tukang bangunan, pekerjaan pengecatan, scaffolding, dan sebagainya. 11. Bidang pengolahan logam, seperti pengoperasian mesin CNC, pengelasan, hingga pabrik logam.
12. Bidang manufaktur seperti perakitan mobil dan elektronik. 13. Industri material dan mesin seperti operator forklift, perakitan, dan pengemasan. Dan yang terakhir, yang ke-14, industri perkapalan seperti pekerjaan pengelasan dan pengecatan kapal. Kedua, pekerjaan profesional yang membutuhkan pekerja profesional dengan keahlian di bidang tertentu meliputi satu, bidang IT seperti programmer, web developer, artificial intelligence, dan Internet of Things. Kedua, bidang akuntansi dan keuangan seperti akuntan, auditor, dan analis keuangan. Yang ketiga, bidang teknologi seperti teknik mesin, elektro, dan otomotif. Keempat, bidang penelitian dan pengembangan seperti ilmuwan, peneliti, dan analisis data. Kelima, penerjemah bahasa asing seperti bahasa Jepang ke Indonesia dan sebaliknya. Selain kedua bidang di atas, Jepang juga mulai membuka bidang pekerjaan tertentu untuk pekerja asing seperti e-commerce dan customer support berbahasa asing, startup dan perusahaan teknologi asing, serta perawat dari negara yang mempunyai perjanjian kemitraan ekonomi dengan Jepang seperti Indonesia. Banyak sekali kesempatan yang tersedia di Jepang di berbagai bidang. Lantas, bagaimana cara mendapatkan kesempatan itu? Secara umum, untuk bisa bekerja di suatu negara asing, dibutuhkan yang namanya visa pekerja. Ini berlaku untuk semua negara, termasuk untuk bekerja di Jepang. Visa pekerja ke Jepang ada 3 klasifikasi berdasarkan kualifikasi calon pekerja. Pertama, visa Kino Jisuse atau visa GJ untuk pekerja magang. Yang kedua, visa Tokute Kino atau visa TG untuk bekerja dengan keterampilan tertentu, Specified Skilled Worker, yang disingkat SSW. Dan yang ketiga, visa profesional untuk pekerja profesional. Nah, apa saja persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan visa pekerja di Jepang? Jadi, kualifikasi calon pekerja di Jepang ditentukan dari kemampuan bahasa Jepang, tingkat pendidikan, serta keterampilan dan keahlian. Ada 2 sertifikasi kemampuan bahasa Jepang, yaitu GLPT, Japanese Language Proficiency Test, dan GST, Japanese Standard Test, dengan 5 level kualifikasi, mulai dari yang terendah level 5 hingga yang tertinggi level 1. GLPT lebih fokus pada kemampuan akademik bahasa Jepang untuk sekolah, kuliah, dan sebagainya, sedangkan GST fokus pada kemampuan praktek kerja untuk calon pekerja. GLPT dapat digunakan untuk persyaratan yang lebih luas, sementara GST hanya dipakai sebagai persyaratan untuk pekerja. Pekerja magang atau Kino Jisuse, disingkat GJ, harus lulus minimal SMA atau SMK sederajat dan berusia antara 18 hingga 30 tahun. Tidak diperlukan pengalaman dan keterampilan tertentu, karena pada dasarnya pekerjaan magang ditujukan untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan selama magang. Dengan berbekal kemampuan bahasa Jepang dasar level 4 atau 5, Anda sudah memenuhi syarat sebagai pekerja magang. Sayangnya, pekerjaan ini hanya bisa dilamar melalui Lembaga Pelatihan Kerja, LPK, atau lembaga penyalur tenaga kerja resmi yang membutuhkan biaya dengan jumlah tertentu. Untuk bekerja dengan keterampilan khusus, Specified Skill Worker atau SSW, atau Tokutekino TG, dibutuhkan sertifikasi keterampilan tertentu selain pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Persyaratan kemampuan bahasa Jepang juga lebih tinggi, minimal N4 atau N3, tergantung permintaan perusahaan penerima. Tidak harus punya pengalaman kerja, tapi lebih diutamakan memiliki pengalaman kerja atau pernah menjadi pekerja magang.
Batasan usia maksimal lebih fleksibel, tapi umumnya diutamakan yang berusia di bawah 35 tahun. Keuntungan lainnya, pekerja dengan keterampilan tertentu bisa melamar pekerjaan tanpa melalui lembaga pelatihan kerja atau lembaga penyalur tenaga kerja lainnya. Untuk pekerja profesional, pendidikan minimal setingkat S1 dengan keahlian tertentu sesuai bidang yang dibutuhkan. Persyaratan kemampuan bahasa Jepang juga lebih tinggi, minimal N2 atau lebih. Bagi lulusan perguruan tinggi Jepang, tidak dibutuhkan pengalaman, tapi untuk lulusan perguruan tinggi dari luar Jepang, diutamakan yang telah memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Nah, keuntungan dari pekerja profesional adalah mendapatkan gaji setara dengan pekerja lokal Jepang dan bisa membawa keluarga ke Jepang. Nah, apabila Anda baru lulus SMA atau SMK sederajat, belum punya keterampilan atau pengalaman kerja tertentu, Anda bisa memulai karir sebagai pekerja magang atau Kino Jisuse, disingkat GJ. Melalui pekerja magang, Anda bisa mendapatkan keterampilan dan pengalaman kerja tertentu sambil terus meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Selanjutnya, Anda bisa memanfaatkan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan bahasa Jepang Anda untuk karir yang lebih tinggi sebagai pekerja dengan keterampilan tertentu SSW atau Tokuteki no TG. Apabila Anda mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian tertentu serta kemampuan bahasa Jepang setidaknya level N2, Anda bisa meningkatkan karir ke TG2. Nah, di level ini Anda setara dengan pekerja profesional dengan gaji setara pekerja lokal Jepang dan bisa membawa keluarga. Minasang pasti penasaran, berapa gaji pekerja asing di Jepang? Nah, gaji pekerja asing di Jepang terdiri dari gaji pokok ditambah uang lembur dikurangi potongan-potongan. Gaji pokok tergantung pada upah minimum setiap prefektur, bidang pekerjaan, perusahaan, serta pengalaman kerja. Yang pasti, pekerja profesional mendapat gaji pokok paling tinggi dibanding pekerja Tokuteki no dan pekerja magang. Potongan-potongan termasuk pajak penghasilan, asuransi kesehatan dan pensiun, biaya asrama jika disediakan oleh perusahaan, dan transportasi yang kadang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang, semua pekerja tanpa membedakan kewarganegaraan berhak mendapat upah lembur maksimal 45 jam per bulan atau 360 jam per tahun. Khusus untuk industri dengan beban kerja tinggi seperti konstruksi dan transportasi, batasan jam lembur bisa diperpanjang hingga 720 jam per tahun dengan syarat tertentu dan persetujuan dari otoritas terkait. Penetapan upah lembur dihitung berdasarkan pada upah per jam kerja reguler. Misalnya, upah lembur pada hari biasa di luar jam kerja reguler sebesar 125% dari upah per jam kerja reguler. Upah lembur pada malam hari sebesar 135%, upah lembur pada hari libur dan tanggal merah sebesar 135%, upah lembur malam hari pada hari libur dan tanggal merah sebesar 160%. Dengan nilai tukar mata uang Jepang yen ke rupiah sebesar 110 rupiah per yen, pekerja magang bisa mendapatkan gaji bersih sekitar 11-14 juta per bulan. Pekerja Tokuteki no 1 bisa mendapatkan gaji bersih antara 17 hingga 22 juta per bulan, sedangkan pekerja Tokuteki no 2 bisa mendapatkan gaji bersih 23 hingga 30 juta per bulan. Pekerja profesional tanpa pengalaman bisa mendapatkan gaji bersih antara 23 hingga 30 juta per bulan, sedangkan pekerja profesional berpengalaman bisa mendapatkan gaji bersih antara 33 hingga 55 juta per bulan. Gaji pekerja di Jepang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan gaji di Indonesia. Tapi harus diingat bahwa biaya hidup di Jepang juga jauh lebih tinggi. Nah, pada akhirnya
kembali kepada kita sendiri. Kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, dengan gaya hidup yang benar, bekerja di Jepang bisa menjadi pilihan yang menarik. Jadi bagaimana? Kabur aja dulu ke Jepang atau tetap berjuang di Indonesia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk bisa mengikuti video-video berikutnya. Dan jangan lupa share video ini agar bisa berbagi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.